Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sultan Sabrian dengan NPM 23062503844. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang analisis perpindahan panas konduksi pada tutup panci logam berlapis. Bentar. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi di presentasi ini saya ingin membahas analisis perpindahan panas pada sistem dinding datar berlapis atau plane wall multilayer dengan contoh aplikasi nyata. Yaitu berupa tutup panci logam yang mungkin kita sering lihat lah di dapur. Walaupun kayak simple tapi sebenarnya ya ada teori-teorinya juga sih guys gitu. Jadi sistem ini dipilih karena ya sederhana, kemudian mudah ditemui, kemudian apa lagi ya. Namun secara teori ini sangat representatif gitu loh. Jadi untuk menjelaskan mekanisme konduksi pada material berlapis, terus analisis dilakukan menggunakan metode tahanan termal, sehingga aliran panas dapat dihitung secara sistematis dari sisi panas ke sisi yang dingin. Oke, di sini kan ada aplikasi Real Plan Wall. Jadi yang saya pakai ini tutup panci logam gitu. Jadi tutup panci ini merupakan eh, contoh plan wall karena berbentuk plat datar dengan ketebalan jauh lebih kecil dibanding panjang dan lebarnya. Nih kita bisa lihat aja di sini bentuknya kayak gini. Sehingga aliran panas itu dapat diasumsikan yaitu satu dimensi menembus ketebalan saat memasak. Terus bagian yang di dalam tutup terkena uap dan udara panas. Sedangkan bagian yang luarnya itu terkena udara dapur yang lebih dingin. Jadi panasnya itu merambat menembus material tutup secara konduksi gitu loh. Terus karena tutup sering dibuat dari beberapa material, sistem ini cocok dimodelkan sebagai dinding datar berlapis dengan tahanan thermal seri gitu. Slide berikutnya. Oke, di sini ada susunan dari material lapisan tutup panci itu sendiri. Bisa kita lihat di sini lapisan dalamnya itu di sini pemilihan. ah, Oke, jadi dalam pemodelan ini tutup panci itu diasumsikan memiliki tiga lapisan utama. Yaitu yang pertama itu ada lapisan dalam berupa stainless steel yang tahan korosi. Jadi dia sangat cocok lah gitu loh kalau buat ibu-ibu tuh ya kalau mau terlihat masih bagus terus nggak karatan yang lebih awet aja itu bahan-bahan itu pakai stainless steel itu lebih oke gitu. Terus lapisan tengahnya itu berupa aluminium yang memiliki konduktivitas tinggi sehingga cepat menyebarkan panas. Jadi aluminium ini nih yang dibilang menghantarkan panasnya itu dengan cepat tuh ini di aluminium ini. Kemudian lapisan luarnya itu berupa enamel coating yang berfungsi sebagai pelindung permukaan. Jadi selain tiga lapisan padat, terdapat juga tahanan konveksi di sisi dalam dan sisi luar akibat perpindahan panas antara fluida dan permukaan padat gitu. Kemudian di slide selanjutnya, masuk ke slide selanjutnya yaitu sifat thermal material. Oke. Jadi di sini pemilihan materialnya itu mempengaruhi besar kecilnya aliran panas gitu guys. Jadi aluminium itu dipilih sebagai inti karena memiliki ya konduktivitas thermalnya itu sangat tinggi gitu. Jadi dia tuh cepat merata panasnya. Kemudian stainless steel di sini lebih rendah, ya kan? Stainless steel di sini lebih rendah konduktivitasnya, namun unggul nih dalam ketahanan kimia dan kekuatannya. Nah, bagian yang enamel memiliki konduktivitas yang paling rendah, sehingga memberikan efek hambatan yang panasnya itu ya tambahan aja jatuhnya. Nah, perbedaan nilai dari tiga ini kan ada perbedaan nilainya. Itu perbedaan nilai konduktivitas ini akan terlihat langsung pada besar tahanan thermal masing-masing lapisan saat dihitung gitu. Jadi apa namanya masing-masing itu ya punya besar tahanannya gitu loh.
ketika pada saat dihitung. Nah, masuklah ke skema susunan plan wall. Skema, nah, di sini ada gambar skema lapisan dan arah panas. Nah, jadi kita asumsikan di sini yang warna abu-abu itu stainless steel, yang warna biru muda ini aluminium, dan yang warna apa ini jatuhnya kuning arah kecoklatan lah enamel coating. Jadi di sini kita tiga lapisan gitu loh. Yang paling atas itu stainless steel, yang di sini tuh aluminium, kemudian yang di sini enamelnya. Nah, di sini tuh kita bisa lihat skema susunan plan wall berlapis yang mempresentasikan struktur tutup panci logam. Jadi strukturnya itu kayak gini nih, walaupun bentuknya pipi lembung begini nih, itu ternyata strukturnya itu yang mungkin kita nggak begitu notice. Ini ya terdiri dari tiga komponen ini gitu loh. Ya walaupun bentuk aslinya melengkung tuh untuk analisis perpindahan panas yang kita sederhanakan menjadi dinding datar berlapis karena ketebalan kecil dibanding luas permukaannya. Panas itu mengalir satu arah menembus lapisan-lapisan material. Gitu. Jadi arah aliran panas pada skema ditunjukkan dari bagian bawah nih, kan ada arah panah yang ke bawah. Itu tutup panci yang menghadap uap dan air panas di dalam pancinya itu menuju permukaan atas tutup yang bersentuhan dengan udara luar. Nih, jadi sumber panasnya itu berasal dari sisi dalam panci lalu merambat keluar. Jadi eh, dinding-dinding panci, kemudian panasnya merambat keluar gitu. Kemudian lapisan pertama di sisi dalam adalah fluida panas atau uap air yang mendidih. Jadi di sini tuh nih lapisan pertama. Jadi di sini tuh terjadi perpindahan kalor secara konveksi dari uap panas ke permukaan dalam tutup panci. Nah, besarnya dalam apa? Besarnya perpindahan kalor itu dipengaruhi oleh koefisien konveksinya itu tersendiri. Jadi konveksi fluida panas dan luas area yang tertutup. Jadi ya ditutup sama yang ditutup ya tutup pancinya ya bakal panas gitu loh, bakal ngasilin panas karena kan ketutup gitu loh. Kemudian setelah itu panas masuk ke lapisan logam utama. Nah, kita udah mulai masuk nih ke dalam logam utama tutup pancinya atau biasanya berbahan stainless steel atau aluminium. Pada bagian ini, mekanisme perpindahan panas adalah konduksi. Yang tadi kan konveksi karena uap. Nah, yang sekarang ini mulai masuk ke tahap mekanisme konduksi karena sudah melewati rambatan padat lah, seperti aluminium dan stainless steel. Nah, karena konduktivitas termal logam cukup tinggi, maka panasnya itu dapat merambat itu lebih cepat gitu. Jadi ke dinding-dinding panci segala macam. Jadi kayak lebih cepat aja lah. Terus, namun tetap ada penurunan temperatur sepanjang ketebalan logam tersebut. Jadi ya apa ya? Tiap ketebalan logam atau tipis itu mempengaruhi juga ya guys ya, penurunan temperatur atau segala macamnya itu dapat berpengaruh gitu. Nah, jika tutup jika tutup memiliki lapisan tambahan seperti lapisan coating atau anti lengket atau pelindung oksidasi di sisi luar, maka panas juga harus melewati lapisan tipis ini nih. Nih, yang ini. Tipis. Jika konduktivitasnya lebih rendah dari logam, ia tetap menambah tahanan thermal total gitu. Nah, yang terakhir di sisi paling luar adalah udara di lingkungan. Nih, pokoknya udara di sekitar dari iniannya. Kemudian di sini terjadi perpindahan panas secara konveksi dari permukaan luar tutup panci ke udara sekitar dapur. Inilah tahap pelepasan panas ke lingkungan. Jadi ya panas ini nih. Biasanya kan kalau ditutup panci ada kayak yang lubang kecil. Nah itu di sini. Nah urutan prosesnya itu ya yang pertama konveksi dulu nih dari uap panas. Kemudian konduksi, dia nembus ke dinding-dinding tutup pancinya ini. Kemudian konduksi lapisan coating kalau ada. Nah, konveksi ini ke udara luar. Jadi semua tahanan thermal ini tersusun secara seri. Sehingga total hambatan panas adalah penjumlahan dari masing-masing tahanan. Ya, kayak pernah kita belajar lah.
rangkaian seri itu rata-rata ya ditambah gitu. Jadi penjumlahan dari masing-masing tahanan. Jadi skema ini menjadi dasar untuk membuat diagram resistensi termal dan menghitung laju perpindahan kalor pada tutup panci. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke profil profil temperatur. Oke, di sini profil perubahan temperatur. Di sini ada grafik gitu. Jadi di sini ada urutannya, turun tajam di konveksi dalam, turun sedikit di logam, turun lagi di enamel, turun tajam di konveksi luar. Oke, jadi di grafik ini terlihat bagaimana suhu itu berubah saat panas merambat menembus tutup panci yang terdiri dari beberapa lapisan material. Nah, arah perpindahan panas ini terjadi dari sisi dalam panci yang lebih panas menuju sisi luar yang lebih dingin. Kemudian mekanismenya itu murni konduksi karena menembus ketebalan material. Garis pada grafik tidak datar, tapi turun bertahap di setiap lapisan nih. Tidak datar tapi turun bertahap. Set, turun lagi, set, gitu. Itu menunjukkan bahwa terjadi penurunan temperatur sepanjang arah tebal dinding. Menariknya, kemiringan garis di tiap lapisannya itu berbeda. Jadi bagian yang garisnya turun lebih curam, berarti lapisan tersebut punya tahanan termal yang lebih besar. Coba kita lihat turun yang lebih curam itu di mana. Ini di sini, langsung wood di sini. Jadi yang curam ini di sini nih, lebih curam di sini karena tahanan termalnya lebih besar gitu. Jadi sehingga penurunan suhunya itu lebih signifikan walaupun mungkin ketebalannya kecil. Nah, sini nih paling kecil. Sap. Terus lagi di sini enamel sap. Nah, pada lapisan logam yang konduktivitasnya tinggi seperti aluminium, grafiknya cenderung lebih landai karena panas bisa merambat dengan mudah. Sebaliknya, pada lapisan coating luar yang konduktivitasnya rendah, grafiknya lebih tajam karena material tersebut lebih menahan aliran panas. Ya kan kita bisa lihat di sini, ini suhu yang di dalam, ini suhu yang di luar. Sedangkan di sini ini lapisan-lapisannya. Di sini ada tiga lapisan. Di sini lapisan stainless steel, di sini aluminium, di sini enamel. Nah, kita bisa lihat ini suhu masuk, suhu yang awalnya konstan, kemudian masuk ke dalam sini merambat segini, langsung turun karena ya apa namanya kalau grafiknya cenderung lebih landai itu panasnya itu merambat dengan mudah. Sedangkan sebaliknya kalau makin curam berarti dia ya lebih susah aja sih. Lebih menahan lah, bukan susah, lebih nahan panas. Nih di sini kita bisa lihat. Di sini di stainless steel ini rada curam. Nah, pada masuk ke lapisan aluminium, di sini grafiknya itu mulai landai. Nah, jalan lagi dikit, masuk merambat ke enamel coating, ini langsung turun lagi kan kita bisa lihat langsung turunnya zap curam. Jadi disinilah kita bisa tahu di mana lapisan yang dapat apa namanya merambat apa bisa merambat panas dengan mudah, mana yang dapat menahan panas gitu. Kalau kita ingat aja, pokoknya yang landai itu dapat merambat panas dengan mudah, tapi kalau yang curam itu yang menahan panas. Nah, lanjut. Karena susunannya itu seri, jadi ya laju alirannya itu panasnya sama di semua lapisannya. Tapi drop temperaturnya itu terbagi sesuai besar tahanan masing-masing lapisannya itu sendiri. Nah, itu sebabnya grafik berbentuknya itu garis patah bertingkat, bukan satu garis lurus utuh. Nah, ini kan makanya kan kayak bertingkat kan, set, terus turun lagi ini. Nggak yang kayak cuman garis lurus tingkat tek 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 yang kayak diagram histogram lah jatuhnya. Nggak yang kayak gitu. Jadi dari grafik ini kita bisa langsung lihat nih lapisan mana yang paling berpengaruh dalam menahan panas tanpa harus lihat angka cukup dari perubahan kemiringan garis temperaturnya. Jadi dengan kita bisa
Misalnya kita dikasih soal, terus dikasih gambar skemanya kayak gini, kita tuh bisa tahu gitu loh, mana yang dapat nahan panas, mana yang dapat merambat panas. Yang tadi saya bilang, yang merambat panas itu yang landai pada saat di grafik ini. Sedangkan yang curam itu yang dapat menahan panas gitu. Kita lanjut. Oke, sebentar. Oke, kemudian kita masuk ke slide 7, yaitu di sini rangkaian tahanan thermal. Nah, rangkaian tahanan thermal pada tutup logam panci itu masuknya ke rangkaian seri gitu ya guys ya. Jadi di sini kita bisa lihat rangkaian seri di sini sejajar ya kan, kalian bisa tahu lah kalau rangkaian seri itu sejajar. Bisa kita lihat di slide ini ditunjukkan diagram resistansi thermal seri dari tutup panci berlapis yang kita mau analisis nih. Jadi konsepnya itu kita analogikan seperti rangkaian hambatan listrik. Ya walaupun bukan hambatan listrik, ini kayak lebih ke perumpamannya aja. Yang disusun itu berderet. Ya karena kan kita bisa tahu lah kalau di hambatan listrik yang berderet itu rangkaian apa. Nah, sedangkan di tutup logam panci ini ternyata rangkaian tahanan thermalnya itu sama seperti rangkaian seri. Jadi kita asumsikan seperti rangkaian seri gitu. Jadi panasnya itu mengalir dari sisi panas ke sisi dingin. Jadi dia merambat dari sisi panas kemudian ke sisi yang lebih dingin gitu. Melewati setiap hambatan secara berurutan. Nggak bisa lompat-lompat gitu. Jadi kayak dia mengurut dari konveksi dalam, terus ke stainless steel, kemudian ke aluminium, kemudian ke enamel gitu. Kemudian setiap kotak pada diagram itu mewakili satu tahanan konduksi dari satu lapisan material. Nilainya itu dihitung dari ketebalan dibagi konduktivitasnya. Dan jadi walaupun semua dilalui panas yang sama, nah besar hambatannya itu beda-beda, tergantung sifat material dan tebalnya. Itu. Jadi kita bisa lihat bahwa lapisan logam inti itu seperti oke, share screen ulang. Kenapa nih? Oke, mohon maaf atas iniannya koneksi ya guys. Oke, jadi kita bisa lihat lapisan logam inti itu seperti aluminium punya nilai resistansi itu paling kecil karena dia konduktivitasnya tinggi. Jadi semakin apa namanya resistensinya kecil, yaitu konduktivitas thermal itu makin tinggi. Jadi artinya dia mudah mengantarkan panas. Sementara lapisan coating sama stainless steel, ya stainless steel mungkin so-so lah. Mungkin yang bisa kita lihat itu yang beda enamel. Di sini 0,0104. Dia mungkin rada lebih besar. Itu konduktivitasnya itu rendah, jadi memberikan resistensi lebih besar walaupun tipis. Jadi dari diagram ini, ya kita bisa langsung membaca kontribusi tiap lapisan terhadap hambatan total. Karena ya susunannya seri. Total resistansinya tinggal dijumlahkan semua gitu loh. Setelah resistansi total didapat, barulah kita pakai untuk menghitung laju perpindahan panas panas dengan membagi selisih temperatur total dengan resistensi total tersebut. Jadi diagram ini sebenarnya jembatan antara model fisik lapisan material dengan persamaan hitung yang kita pakai. Dengan melihat diagram resistensi seri, alur perhitungan jadi lebih jelas dan terstruktur gitu. Nggak sekedar memasukkan angka ke rumus, tapi ya benar-benar kita ngelihat jalur hambatan apa panasnya itu kayak apa. Tuh. Kita masuk ke slide 8, yaitu persamaan dasar. Di sini bisa kita lihat persamaan perpindahan kalor.
R konduksi itu lambangnya itu L per KA. Jadi kalau R konveksi itu 1/HA. Nah, rumus dari Q itu delta T itu apa namanya selisih suhu dibagi R total. Nah, jadi perpindahan panas total dihitung dari selisih suhu antara dua fluida dibagi tahanan total sistem gitu. Jadi tahanan total merupakan penjumlahan seluruh tahanan konduksi dan konveksi. Kemudian persamaan ini berlaku untuk kondisi tunak satu dimensi tanpa sumber panas internal. Jadi dengan memasukkan parameter material, ketebalan, luas, dan koefisien konveksi, kemudian laju panas dapat dihitung secara langsung. Gitu. Oke, sebentar. Kemudian kita masuk ke case study. Nah, di sini ada sebuah tutup panci berbentuk plat datar berlapis memiliki luas 0,04 meter persegi dengan susunan yang pertama itu kita tahu kalau di sini diketahuinya itu lapisan stainless steel itu memiliki ketebalannya itu 1 mm. Nah, K-nya itu 15 W per MK. Dan lapisan ini udah dibagi lah. Aluminium tebal 3 mm, lapisan luar enamel itu 0,5 mm. Nah, suhu uap di dalam pancinya itu 120 derajat Celcius. Ini suhu yang di dalam, yang 120 derajat. Nah, suhu udara luar itu 30 derajat Celcius. Oke, kita masuk ke cara pengerjaannya. Nah, ini ini mohon maaf ya Pak ya, saya ngerjainnya tulis tangan. Jadi di sini sesuai sama gambar yang tadi, apa namanya di bagian mana ya? Di profil temperatur, ini persis sama apa yang saya tadi kerjain. Kita balik lagi. Nah, ini sama nih, seperti profil grafiknya itu kayak gini. Jadi di sini urutannya suhu yang di dalam, kemudian masuk ke sini nih. Ini kan bisa kita lihat di L2 atau di sini nih, ini aluminium. Iya aluminium. Kenapa? Karena dia rada landai gitu loh. Kemudian ini suhu yang di luar. Nah, ini susunan serinya. Jadi rumusnya itu kalau konduksi itu rumusnya LA per KA A. Ini apa ya? Ya, rumus dari konduksi itu sendiri. Sebentar. Hmm, di sini kan ada A kecil yang dimana A kecil ini hambatan termal gitu loh. Luasan dari semuanya itu loh. Jadi kayak kan kita ketahui tadi di soal, di sini kita enak banget udah dapet LA-nya berapa, KA-nya berapa, dan sampai C-nya itu berapa. Sampai suhu delta T-nya saja kita udah dikasih soal. Di sini bisa kita lihat LA-nya itu tinggal kita substitusi di sini 0,001 dibagi KA-nya itu sendiri atau K1 ini nih 15. Kemudian LB-nya 0,003 ini KB ininya A itu dikali nah A-nya ini kan 0,04 itu ya luasan dari tutup pancinya itu ya kan. Kemudian seterusnya setelah dari udah kayak gini, kita kali terus kita bagi hasilnya itu masing-masing kita jumlahin karena ini termasuk rangkaian seri gitu. Makanya yang tadi saya notice rangkaian seri itu ya tinggal kita tambah-tambahin aja dan prosesnya itu kita nggak bisa loncat-loncat gitu. Setelah kita udah dapet R totalnya, barulah kita baru bisa mengerjakan Q-nya. Jadi sebelum kita ngerjain Q-nya, dengan rumus delta T per R total, kita harus ngerjain R totalnya dulu. Itu. Makanya kita harus ngerti dulu nih, grafiknya itu kita harus bikin kayak gini dulu. Setelah kita tahu lapisannya apa aja, ketebalannya berapa aja, ya kan? Itu baru kita bisa mengerjakan gitu loh. Nah, setelah kita udah tahu R totalnya, barulah kita masuk ke delta T. Delta T-nya ini kan
dari suhu dalam ke suhu luar itu 120 dikurang 30 dengan hasil 90 derajat Celcius. Kemudian R totalnya yang sudah kita dapat yaitu 0,01245. Nah, ini dibagi lah. Hasilnya jadi sekian. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah dah. Gue ngeri.